Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ihram. Alhamdulillah sahabat DC Live, kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi malam ini ya, meskipun masih secara virtual, tapi insya Allah ya tidak mengurangi esensi dari acara diskusi kita malam ini. Insya Allah untuk yang sudah menyempatkan untuk hadir juga, jazakumullah khair, semoga ini akan menjadi tambahan catatan amal untuk kita semua ya, karena niat baik kita yang tetap menyambung tali silaturahmi, serta diniatkan juga untuk bisa bertolabul ilmi bersama ya, dengan sharing berbagai informasi, ilmu yang baik dan bermanfaat tentunya. Kemudian karena masih suasana pandemi yang semakin gak terkendali gini ya kayaknya, untuk yang lagi Allah uji sakit, baik itu keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, atau siapapun yang terdekat dengan kita, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan, Allah pulihkan kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita yang lagi sehat, alhamdulillah ya, rezeki banget sekarang tuh, sehat tuh benar-benar baru kerasa, masya Allah, nikmat banget Allah kasih sehat itu ya. Makanya sekarang sebisa mungkin kita jaga kondisi, jaga imun juga, supaya imun kita tetap bagus ya, dan diusahakan buat pada stay at home dulu lah. Sekarang lagi nggak bagus ya, selain memang situasi seperti ini, cuaca juga memang lagi nggak bersahabat banget kan ya. Oke, mungkin perkenalan sedikit ya. Sebagian udah pada kenal atau pada tahu ya sama saya mungkin. Pede banget gitu. Perkenalkan, saya Fani, saya ibu rumah tangga. Aktivitas lain sekarang saya tergabung di kepengurusan komunitas DC Life ini. Selain itu saya juga seorang wira swasta. Saya punya toko online di rumah. Saya bantu suami juga buka warung kopi di rumah. Ya buat seru-seruan aja lah, ada aktivitas. Perkenalannya singkat ya. Saya sih asli orang Cimahi kebetulan. Nah, oke, biar mempersingkat waktu ya, kita langsung aja. Malam ini kita akan berdiskusi dengan tema menjadi pendengar yang baik bagi hati kita. Cuman malam ini tuh agak sedikit spesial karena kebetulan kita bisa mengundang, alhamdulillah, salah satu psikolog klinis di Cimahi. Please welcome buat Bunda Yuki Agustia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Kedengaran Bunda, Oke, alhamdulillah. kedengaran. Ya, sebagai sedikit perkenalan ya, saya sih baca CV-nya Bunda Yuki ini, Masya Allah, kegiatannya itu banyak. Pengalamannya juga, oh Masya Allah. Sekarang kegiatannya sih yang saya tangkap salah satunya adalah menjadi psikolog sekolah ya Bun, di SD Iya. sampai SMP inklusi di Cimahi, Bandung, dan BSD ya, Masya Ya. Allah. Dan masih banyak lah kegiatan lainnya, kayak kalau di share ini bakalan habis sampai jam kajian kita malam ini. Dan seperti biasa malam ini kita ditemani sama Bunda Maya Yustia ya. Beliau juga sama, Masya Allah kegiatannya banyak, komunitas yang dibimbingnya juga Masya Allah banyak. Salah satunya itu Bunda itu adalah, sebentar, Ketua Komunitas Analisis Baca Coretan Anak, atau biasa kita sebut Kabaca ya Bun ya. Assalamualaikum Bunda, sehat Bun? Bundanya kemana ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya nih, aduh kalau kalau baca CV Bunda Maya sama Bunda Yuki ini yang, aduh, ini banyak banget ya, keren banget semuanya tuh, menginspirasi banget lah pokoknya. Oke, nanti dilanjut lagi lah perkenalannya ya, biar Iya, agak cepet baik, kita langsung ke betul. acara dulu aja. Mungkin eh, untuk acara selanjutnya kita akan tilawah dulu mungkin bersama-sama ya. Saya akan mengutip salah satu ayat Al-Quran. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng ya. Ini saya mengutip di Quran surat nomor 39, surat Az-Zumar, ayat 18. Mangga yang mau bareng-bareng bisa dibuka dulu mushafnya. Udah ya, kita baca bareng-bareng aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hazahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Terjemahannya adalah yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mungkin ini ada sedikit korelasinya ya dengan tema kita malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung aja ya Bun ke acara pokok kita. Mangga, sekarang saya serahkan ke Bunda Maya dan Bunda Yuki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Teh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gizi Life? Hari ini kita kembali bertemu. Semoga Allah memberkahi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan betul, Teh Fani tadi menyatakan bahwa di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak berdoa. Dan beberapa saat yang lalu kita mendengar ada sahabat kita yang sahabat this life yang suaminya juga sedang mengalami ujiannya. Kita doakan Allahumma rabbanas athibil ba'sa'i washfi'u wa anta syafi'i la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, dan kita menjadi orang-orang yang mampu menyimak di balik ujian yang luar biasa dahsyatnya, ujian ya, dan menyimak ujian ini adalah merupakan sebuah proses yang harus kita jalani. Dan insya Allah hari ini selamat datang Bu Yuki. Kita langsung kita langsung dialog aja ya malam ini. Ya. Masya Allah. Ini Bu Yuki itu teman saya SMP. Ya. SMP, kalau SMA-nya bareng suaminya Pak Doni. Nah, gitu. Terus kita ketemu lagi ketika anak-anakku bersekolah di sekolah yang pada saat itu Bu Yuki hadir di sana, gitu ya. Jadi alhamdulillah silaturahminya terus, dan mudah-mudahan saya yakin ini adalah silaturahmi yang barokah. Dan saat ini tadi seperti yang disampaikan Bu Fani, Bu Yuki itu memang banyak sekali aktivitasnya. Dan salah satu kenapa saya hadirkan di sini, karena sempat saya bilang sama Bu Yuki kayak gini, Bu Yuki kita mau belajar deh, awalnya gitu, bagaimana sih cara kita menyimak ketika ada teman yang sedang curhat gitu. Kita pengen belajar dari teman-teman psikolog ketika mereka mendengar ya para kliennya menyampaikan keluh kesahnya. Jadi, keren banget ya, kita pengen copy paste gitu ya. Tapi sebetulnya penting loh, betul nggak sih? Kita sebagai ibu, kita sebagai teman, kita sebagai istri, kita sebagai guru bahkan gitu ya. Bagaimana sih kita mampu menyimak dengan baik dari apa yang disampaikan oleh teman bicara kita, teman ngobrol kita. Tapi juga nggak cuman itu sebetulnya Bu Yuki. Kita juga justru selain kita mampu untuk mendengarkan orang lain,
ternyata mendengarkan hati sendiri, betul nggak? Mendengarkan apa yang dirasa, menyimak atau apa yang mengungkapkan sebetulnya apa sih yang sedang kita alami juga sebetulnya itu penting nggak sih Bu Yuki sebetulnya nih? Menurut Bu Yuki bagaimana? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan sahabat-sahabat this life ya untuk berdiskusi mengenai bagaimana kita menjadi pendengar yang baik bagi hati kita gitu ya. Jadi kalau tadi Bunda Maya bertanya pada saya tentang penting nggak sih kita ngedengerin hati kita? Ya penting gitu, penting banget. Karena hati kita tuh menjadi suatu alat radar gitu ya, radar untuk kita bisa menakar, untuk bisa kemudian memberikan pertimbangan ketika kita akan mengambil suatu keputusan, mengambil suatu tindakan gitu atas sesuatu. Hati ini nggak ada istirahatnya gitu ya. Tentu jangan berpikir kita nggak lagi bicara hati, heart, jantung ya, bukan ya, tetapi kita lagi bicara qalb di sini, bicara hati dalam fungsi hati nurani, sehingga itu menjadi sangat penting gitu ya, dan itu tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya. Kalau dari teori kita sebagai manusia, katakanlah itu nggak ujuk-ujuk, tetapi kalau kita melihat bukan perjalanan atau ya bagaimana penciptaan manusia, bagaimana Allah sudah memberikan kita kesempatan gitu ya, memberikan memang ketika kita ditiupkan ruhnya gitu kan ya, kita udah bersaksi gitu, dan bersaksinya tuh nggak dengan mulut kan gitu ya. Bersaksi pakai apa coba ruh saat itu gitu kan. Nah jadi sebetulnya kita sudah dihidupkan sejak 4 bulan itu di dalam perut ibu-ibu kita itu untuk membiasakan justru degupan itu yang cikal bakal dari bagaimana hati kita terus, apakah kita akan terus berada di dalam katakanlah takwa gitu ya, qalb kita, karena kan qalb itu berbulak-balik ya, bisa baik bisa jelek. Nah jadi ketika tadi ditanyakan penting nggak sih kita mendengarkan hati, tentu ketika kita katakan penting, ini adalah ketika hati kita memang membisikkan yang baik-baik gitu ya. Karena memang ada 2 hal di dalam diri kita yang bisikannya kadang-kadang mengarahkan kepada fujur ya, kepada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atau justru yang mendekatkan gitu. Ujuraha wa taqwaha gitu barangkali ya. Jadi apakah bisikan-bisikan yang hati nurani kita sampaikan itu kita dengarkan dan dijadikan pertimbangan gitu ya. Kan pasti saya yakin seperti rasa sesal gitu ya. Rasa sesal setelah kita misalnya marah-marah, rasa sesal setelah kita mengumpat misalnya gitu ya. Pasti akan ada masanya itu kita yang aduh gitu ya. Mungkin tidak langsung, tapi setelah seminggu atau barangkali ada yang kesalahan kita pada seseorang, kepada anak, kepada suami, yang kemudian kita tuh munculnya baru setelah baru-baru ini misalnya, padahal itu adalah kejadian yang lama. Itu karena tuntunan gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan harus dilatih, saya lupa sih tadi mengatakan apa, tetapi saya itu tadi udah ada gagasannya 2 maksudnya. Itu merupakan hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tinggal kita bagaimana menajamkannya begitu. Karena hati itu dihidupkannya ya ditambahkan dengan hidayah selain kita mencari ya, gitu ya. Itu. Barangkali itu sebagai pembuka bahwa itu penting ya, penting banget gitu ya. Untuk mendengarkan hati kita. Tapi yang mana yang didengarkan begitu kan ya? Nah, gitu.
yang mana yang didengarkan? Apakah malah justru emosi-emosi negatif yang lebih dominan yang terdengar gitu ya? Itu kan jadi akhirnya nanti ketika tadi kata Bu Yuki bilang yang mana yang didengarkan itulah yang jadi akan menjadi pedoman dia untuk next step-nya kan ya Bu Yuki ya. Nah, bagaimana cara agar kita mampu memilah gitu mana yang harus kita dengarkan dan mana yang harus kita abaikan? Ya, bahwa ketika kita perlu memilah mana yang harus kita dengar dan mana yang harus kita abaikan, ini ada dua dorongan dari sisi, katakanlah sisi sebagai hamba ya gitu ya. Kan kalau tergantung nih dari suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dia yakin bahwa kehidupannya itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa gitu ya, bahwa yang kita miliki adalah kesempatan untuk berusaha gitu ya, berikhtiar, bahwa hasil, bahwa sebetulnya nanti arahnya kemana itu kan sudah ditentukan gitu ya. Tetapi kita diminta, diperintahkan untuk berusaha gitu kan. Tetapi di sisi lain kita juga punya pilihan, kita punya kehendak gitu kan. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kan. Kita diberikan kehendak. Dan bisikan-bisikan itu ya, dari sisi kalau yang katakanlah yang takwa itu kan artinya dipelihara dengan baik. Siapa yang memeliharanya gitu ya. Katakanlah dari anak kecil sampai kita menjadi dewasa itu banyak input ya kan. Dari pelajaran agama, dari liko, dari mana-mana, dari majalah, dari televisi, dari internet barangkali ya. Banyak hal yang kita boleh memilih, mau memilih untuk mempertebal keyakinan kita gitu ya, mempertebal hati kita ke arah yang takwa tadi, atau banyak juga kan hal-hal yang lain yang semuanya lewat ini lewat indera kita semuanya ini. Semuanya bisa menjadi dua hal, menjadi kebaikan, menjadi keburukan. Ujung-ujungnya ya keluarnya sama, ketika akan memberikan pertimbangan, bisa pertimbangan yang baik, bisa pertimbangan yang buruk. Nah kalau tadi gimana dong Bu Yuki biar bisa baik? Berarti petunjuk-petunjuk yang diambilnya harus yang baik. Kita harus tahu norma yang berlakunya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, aturan agamanya seperti apa, begitu. Dan itu lewat pengetahuan, ada yang mengajarkan, ada yang menyampaikan, apakah lewat ibunya, lewat ayahnya, lewat gurunya, kayak gitu. Lewat internet sama aja. Seperti itu. Oke. Kalau terkait ini, tadi catatan penting bahwa ternyata ketika dari sisi mendengarkan hati pun kita perlu ilmu ya, Bu Yuki. Iya dong. Iya. Untuk akhirnya tadi Bu Yuki mengelompokkan gitu, ini kayaknya udah lewat aja, ini yang harus saya jalani. Jadi memang kebutuhan akan ilmu itu menjadi penting. Kemudian tapi satu hal nih Bu Yuki yang ingin saya tanyakan kembali adalah, oh ya teman-teman sahabat Dizzy Live, silahkan kalau ada yang bertanya langsung di chat room ya, nanti saya akan, insya Allah akan saya bacakan. Karena waktu kita memang hanya 1 jam, jadi bisa jadi ada sesi tanya jawab itu menjadi sangat minim nih, jadi langsung saja ditulis di chat room. Nah, pertanyaan berikutnya gini, ketika manusia punya emosi nih Bu Yuki, hal yang wajar kan kalau kita sedih, marah gitu ya, kecewa gitu, pokoknya seperti itu. Nah, apakah hal emosi-emosi itu harus kita hindari dalam rangka untuk lo cemen amat sih, misalnya ke kita sendiri nih ya, atau memang perlu difasilitasi? Itu gimana Bu Yuki? Ya, ini jadi bicara tentang ya apa ya? Kalau di psikologi sendiri itu rasa-rasa negatif ya, emosi negatif yang muncul di dalam kehidupan kita akibat ada suatu kejadian, ada yang mengatakan memang perlu difasilitasi ya. Kalau sedih ya tumpahkan aja, kalau marah ya keluarkan aja. Syaratnya adalah keluarkan dengan cara yang bisa diterima, gitu kan? Nggak berlebihan, sesuai kadarnya gitu ya, namanya kehilangan pasti sedih, namanya ada barang yang hilang pasti gemes, gondok gitu ya. Ada yang sama kita jahat ya pasti kesel juga, wajar, itu wajar. Tetapi kan sebetulnya tadi tuntutan
secara sosialnya barangkali takarannya harus tepat gitu ya. Bagaimana kita mengungkapkannya perlu tepat. Nah, di dalam agama kita juga kan kita diajarkan gitu ya untuk menahannya. Kalau bisa nggak marah ya jangan marah gitu kan. Artinya sebetulnya ketika kita bicara satu terminologi tentang ikhlas, ini akan bicara berbeda lagi tentang bagaimana menyikapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Ketika kita bicara tentang ikhlas, ketika kita bicara tentang penerimaan gitu, karena biasanya emosi-emosi yang negatif itu muncul ketika kita punya cara pandang yang berbeda tentang apa yang kita alami. Apakah kita memiliki harapan yang lebih tinggi ya, harapan kepada orang tertentu, harapan terhadap hasil tertentu gitu. Pokoknya kalau udah ada harapan dan kemudian tidak tercapai, biasanya jadi kesal. Apakah itu terhadap orang, apakah itu terhadap sesuatu, kayak gitu ya. Nah, baliknya lagi adalah nanti pasti akan ada masa setelah kesal, setelah apa, akan ada masa recovery gitu ya, jadi menerima gitu. Nah, setelah menerima itu kan ikhlas gitu ya. Oh iya ya, kemarin tuh kayak gini. Jadi memang ada orang yang segera bisa dengan ikhlas cepat gitu ya. Ada yang perlu berhari-hari, ada barangkali juga bertahun-tahun untuk melepaskan semua rasa yang tidak enak gitu ya. Seperti itu, Bu. Betul, Bu. Jadi tidak masalah ya ketika kita jujur ya sebetulnya ya. Sebetulnya tidak jujur. masalah. Ya kan? Karena banyak sekali ibu-ibu ya, karena kita di Z-Live ini, sahabat di Z-Live ini rata-rata ibu-ibu semua ya. Coba dicek, tidak ada kan ya teman-teman yang bapak-bapak. Tadi ada yang mau, oh ada Pak Iwan, Masya Allah, Pak Iwan. Ada Pak Iwan. Masya Allah, selamat datang Pak Iwan. Terima kasih sudah mau hadir dan menyimak. Insya Allah nanti kapan-kapan Pak Iwan kita hadirkan ya. Nah, banyak sekali khususnya untuk peran ibu lah ya, atau peran istri gitu, dimana ketika menghadapi sebuah ujian gitu, merasa harus kuat di hadapan anak-anak khususnya gitu ya, sehingga yang ada adalah seolah-olah menjadi ibu yang tangguh gitu loh. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Padahal sebetulnya di satu sisi dia terlihat tangguh, tapi sebetulnya dia ringkih gitu loh. Dia butuh kok orang ngertiin, aku kesel gitu, aku sedih banget, aku kecewa. Nah, untuk seperti itu harus bagaimana nih, Bu Yuki? Khususnya peran sebagai ibu misalnya ya, karena memang rata-rata di sini adalah berperan seperti itu. Silakan. Jadi Pak Iwan tutup telinga dulu kayaknya. Enggak juga sih. Ya, ya kan tadi emosi negatif itu mau nggak mau kalau ditahan jadi sampah ya di diri kita, dan itu bisa mengganggu metabolisme gitu ya. Saya sebagai psikolog klinis harus mengatakannya bahwa kalau kita nahan tapi sebetulnya kita juga tidak bisa mengelolanya, ya sama aja gitu kan. Sama seperti menyimpan api di dalam sekam gitu kan. Lama-lama ngebul kena angin, ya udah. Apalagi kalau teman-temannya misalnya kita berkumpulnya sama orang-orang yang nggak ngademin tapi malah ngipas-ngipasin, udahlah berkobar kan gitu. Nah, jadi tetap pengelolaan itu perlu, dan kepada anak juga perlu sih diperlihatkan, maksudnya diperlihatkan pengelolaan yang baiknya ya, bukan diperlihatkan, wah kata Bu Yuki juga boleh kok dikeluarin, terus kita ternyata yang lebay. Nah, justru yang lebay itu yang jangan gitu. Jadi yang dikatakan lebay itu ketika kita berekspresi, berespon dengan standar yang melebihi kewajaran. Nah, karena kewajaran itu bisa berbeda-beda di suatu lingkungan, jadi kita nggak bisa judgement. Apalagi ketika kita berada di daerah yang berbeda gitu ya, di lingkungan yang berbeda. Karena mungkin bisa jadi cara berekspresi orang terhadap suatu situasi, terhadap suatu emosi itu berbeda. Ada yang harus menangis ya meraung-raung, ada yang menitikkan air mata aja, ada yang hanya diam saja, itu beda-beda. Sehingga ketika saya katakan lebay, itu tolong standarnya jangan jadi kaku ya, gitu. Jangan jadi kaku. Dan ini pun, lebay ini pun termasuk hal yang sebetulnya diperlihatkan tadi dari kita sebagai orang tua gitu. Emosi, bagaimana cara kita mengekspresikan emosi buat anak-anak yang masih di konkret operasional di bawah 7 tahun, ya, itu perlu diperlihatkan. Ibu capek, ibu
kaget mendengar berita yang tidak menyenangkan atau ya sedih, ya menangis, nggak apa-apa menangis. Untuk menamai emosi. Karena saya banyak menemukan kasus ketika anak-anak itu, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis. Itu ketika besarnya kayak yang tumpul gitu loh. Sampai kita harus nggak apa-apa, kita sampai memastikan bahwa it's okay kamu nangis di depan saya, sok mau jerit-jerit juga nggak apa-apa kalau memang itu bisa melegakan. Nah, dia tuh tidak tahu bahwa menangis itu bisa melegakan. Sementara nutup mulut sepanjang hayat itu kan kebayang kayak apa rasanya gitu loh. Walaupun memang ada kan kita nggak boleh berkeluh kesah, katanya begitu kan ya. Sebaiknya keluhan itu tidak kita sampaikan. Tapi ada mekanismenya kan. Kalau kita tidak menyampaikan keluhan kita pada manusia, kepada orang yang paham, gitu ya. Berarti kita mengeluh ke siapa? Allah. Allah, tetap harus keluar gitu kan. Karena kalau enggak, berdoa tidak, ke orang lain tidak gitu. Kebayang enggak? Bergejolak hatinya. Enggak bisa nanti move on tuh susah. Move on tuh susah, berat gitu. Kakinya berat, hatinya berat, pikirannya berat. Enggak bisa, enggak ada yang bisa mengarahkan. Itulah sebabnya kita perlu, maksudnya perlu mengajarkan bagaimana berekspresi. Kalau kita memang katakanlah sampai saat ini bisanya nangis, ya oke nangis dulu, tapi nanti tuh harus ada narasinya ke anak bahwa tadi ibu nangis karena kayak gini, ibu sedih, jadi ibu nangis. Tapi kayaknya kita kan harus ya move on lah, dalam bahasa orang dewasa move on. Nah, dalam bahasanya anak-anak tuh apa gitu, kita sesuaikan. Tadi saya sekilas lihat ada yang bertanya gimana caranya komunikasi dengan pasangan yang baik gitu ya. Bukan pasangan yang baik ya, komunikasinya yang baik. Karena kalau pertanyaannya kayak gitu, pasangannya mungkin tidak baik, mungkin dalam persepsinya. Ya, nah artinya kan tidak cuma pasangan doang, tapi dengan anak-anak juga. Gimana komunikasi kita yang baik? Ya itu harus memahami situasinya, gitu ya. Memahami situasinya. Kadang-kadang ya sama kayak kita kan. Dalam situasi tertentu barangkali cara bertutur kita jadi tidak seperti biasanya gitu ya. Kalau kita lagi capek, ini ada hal-hal yang biasanya merubah emosi itu bisa berubah karena beberapa kondisi. Yang pertama karena ngantuk, lelah, lapar, terburu-buru. Dan itu tuh pekerjaan kita semua ya kayak gitu. Betul. Itu ngomong fitrah tapi kayaknya nggak juga fitrah ya. Ya, jadi ada kondisi-kondisi lingkungan, kondisi-kondisi yang kayak eksternal yang kayaknya harusnya sih nggak ngaruh, tapi kerasa banget gitu ya, lapar, ngantuk, capek, terburu-buru itu udah gitu. Makanya kita nggak boleh terburu-buru kan gitu ya, tenang gitu. Nah jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik, lihat masing-masing kitanya kondisinya lagi apa, lawan bicara kita juga seperti apa. Lawan bicara di sini termasuk juga anak kita yang masih kecil bahkan gitu. Kita keburu-buru, anak kita mah nggak keburu-buru, makanya jadi beda gitu ya intensitasnya. Kita tinggi, anak kita mah nyantai aja gitu ya. Ibu jangan pergi kerja gitu, mama di rumah aja main sama aku. Kitanya yang karena kita buru-buru dikejar waktu gitu. Nah jadi ini harus disamain, si ritme ini harus disamain ya. Begitu dulu deh, bisa kemana-mana nanti. Oke. Berarti sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya nih Bu Yuki, bagaimana supaya punya hati yang nggak mudah baper? Tadi sudah dijawab ya dengan keadaan, perkataan, pandangan orang lain terhadap kita. Ya tadi mungkin meresponnya itu di batas kewajaran. Jadi nggak masalah ketika kita harus menyampaikan, tapi kan ada mekanismenya. Nah, pertanyaan saya, mekanismenya kayak gimana ya? Ketika kita gini, tidak ada masa di mana kita nggak kuat gitu. Jadi ada masa di mana kita merasa ketika kita bicara satu arah kepada Allah, kayaknya ya butuh teman dialog gitu ya. Nah, itu bagaimana sih cara? Karena di sini Bu Yuki, apalagi di masa pandemi ini,
Teman-teman di sahabat Dizi Life ini memang hampir semua itu mengalami banyak cobaan dan ujian ya. Dari mulai suami di PHK, dari mulai anak sakit, dari mulai ditinggal orang-orang terdekat karena COVID gitu ya. Dari mulai sakit biasa tapi memang sudah lama menahun dan sebagainya. Nah, ada masa memang kita harus mengeluarkan itu gitu ya. Nah, pertama bagaimana cara mengeluarkan itu, dan yang kedua bagaimana tadi mungkin yang di awal ya, bagaimana misalnya kita sebagai teman, sahabat, ibu itu menanggapi itu, gitu Ya. Bu Yuki. Begini, bagaimana kita, yang pertama dulu ya, ulangi lagi Bu Mai. Yang pertama, bagaimana agar kita tadi mekanismenya, agar tadi perasaan atau emosi negatif yang muncul karena ujian kehidupan ini nggak lebay. Satu, itu karena kita pengen dialog dengan sesama manusia ya. Yang kedua, bagaimana kita jika sebagai orang yang menerima atau mendengar curhatan dari orang lain. Ya, yang pertama, gimana supaya caranya kita nggak terlalu lebay ya. Yang pertama adalah tentu saja memahami masalahnya, gitu kan? Oke. Memahami masalahnya, duduk perkaranya apa. Di dalam hal ini kan ketika kita akan mendudukkan masalah, maka yang bermain adalah pikiran, bukan hati. Gitu ya. Oke. Yang namanya baper tuh bawa perasaan ya, perasaan. Tapi ketika kita menilai suatu situasi, maka yang bekerja adalah otak. Siap. Gitu. Artinya apa? Ketika kita berasa, ketika kita menyadari bahwa kita lagi terpengaruh secara emosi, lagi baper, maka stop dulu. Udah mikir juga nggak akan bisa. Oke. Oke, kita akan ambil jeda dulu. Udah tenang aja dulu, ambil nafas, tarik nafas, diatur dulu. Gitu. Makanya kan kalau di dalam yang parenting itu, kalau misalnya salah satu pihak lagi marah atau apalagi dua-duanya marah, ya lebih baik time out dulu, berhenti dulu semuanya, masuk kamar masing-masing, pisah dulu, gitu. Jangan berdekat-dekat karena kalau enggak nanti malah semakin meninggi. Mendingan menenangkan diri dua-duanya setelah masing-masing siap untuk berbicara, baru bicara. Nah ini yang tadi saya katakan sebagai narasikan. Nangis boleh, gitu kan ya. Menggertakkan gigi misalnya saking kesalnya, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah untuk sekedar meluapkan. Tapi setelah itu narasikan, kenapa tadi kita kayak gitu tuh kenapa? Bahwa itu tuh saking keselnya, saking udah marahnya, saking gemesnya, tapi kita pengennya, mungkin kalau anak laki pengennya udah pengen mukul aja gitu ya. Tapi tahu itu mukul nggak boleh. Jadi artinya hal yang boleh dan tidak boleh harus diketahui jauh sebelumnya. Sebelum anak itu ketemu sama lingkungan yang lebih besar. Di lingkungan di luar rumah. Betul nggak? Karena kalau nggak ada yang ngajarin. Kalau enggak nanti kita ditunjuk. Tuh anaknya tuh nggak bisa gini. Tuh tadi dia gitu loh. Kalau kita termasuk orang yang khawatir untuk itu, maka diajarkanlah itu di rumah. Gimana Bu Yuki, anak saya baru 1. Ya nggak apa-apa, dah yang namanya berantem mah konteksnya nggak selalu anak dengan anak. Anak dengan orang tua juga ada. Sehingga kita bisa mengajarkan mekanisme-mekanisme itu, menarasikan marahnya kita tuh harusnya seperti apa. Kayak tadi misalnya kata Bunda Maya, supaya nggak baper terus-terusan ya. Setelah kita tenang, tadi ambil jeda dulu ya. Ambil jeda, tidak bisa sambil marah. Setelah agak tenang, bicarakan pakai pesan I message. Bahasanya aku. Ini udah nyambung sama kemampuan komunikasi, mau nggak mau ya. Kita harus bilang bahwa tadi saya merasa tidak suka. Tadi saya marah karena tadi dikatakan begini. Atau tadi kamu melakukan ini pada saya. Saya tersinggung, saya sakit hati, saya tidak terima, itu sebutkan. Oke. Nanti kita boleh tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu ke saya? Nah, ini adalah untuk menilai kenapa, apanya. Berarti kan ini udah berpikir, jadi jangan pakai perasaan lagi. Gitu loh. Oke. Ya. Siap. Karena ya barangkali nanti tambahannya adalah cari tahu informasi tentang bahwa emosi bisa membajak pikiran, gitu ya. Jadi kalau baper ya belum bisa mikir,
nggak akan benar mikirnya, gitu. Sementara kalau berpikir ya harus objektif, kalau baper subjektif. Gitu. Nah, berarti Bu Yuki benar Ya. banget kata gurunda kita ya, Ustadz Adriana Rusfi, bahwa kalau berbicara otak atau konotasinya mungkin lebih besar akal itu adalah menjaga kontrol emosi ya. Betul. Jadi memang kalau memang kita belum mampu, emosi kita masih meluap-luap ya sabar dulu untuk bisa rilis dulu, baru kita masuk ke step berikutnya ya. Akal itu yang bisa mengatakan tidak. Kita bisa menolak ya karena akal kita mengatakan itu tidak boleh, tapi juga hati nurani kemudian menuntun ya. Menuntun kita untuk yang untuk yang ini katakan tidak, untuk yang ini kita masih bisa ya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh saya coba catat nih, memahami dulu ini ketika kita akan mengeluarkan menyampaikan sesuatu karena emosi ya, memahami dulu masalah ya. Karena di sana adalah kita harus menggerakkan otak kita untuk memegang peran di situ. Kemudian yang kedua adalah mengambil jeda. Kemudian setelah itu menyampaikan I message, artinya mungkin kalau bahasa lain adalah menamakan emosi kita. Saya marah, saya kesal, saya tidak suka, gitu ya. Kalau itu masih di diri kita aja. Tetapi I message itu adalah untuk kepentingan komunikasi asertif dengan orang lain. Oh, siap. Gitu, ya. Jadi komunikasi asertif itu adalah kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, tanpa kita menghalangi juga hak orang lain untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, gitu ya, apa yang menjadi haknya, gitu, dengan cara yang baik. Karena dalam komunikasi asertif itu ada komunikasi itu ada dua kutub ya, ada kutub asertif itu pasif dan kutub aktif, pasif dan agresif, gitu ya, dalam komunikasi itu. Yang tengah-tengahnya adalah asertif, gitu. Ini dalam rangka mendapatkan apa yang diharapkan, gitu kan, apa yang aku inginkan, apa yang dia inginkan. Jadi bukan cuma aku yang inginnya begini doang, orang juga punya keinginan, gitu kan. Jadi dua-duanya dicari tahu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan I message kan orang jadi tahu, oh kamu teh maunya gitu, ngomong atuh, gitu kan. Nah ini aku lagi ngomong kan gitu. Nah nanti dua-duanya bicara, aku maunya gini, nanti dari situ kompromi, gitu kan. Masing-masing apakah salah satu menurunkan atau salah satu menaikkan, gitu kan ya. Harapan-harapannya sehingga menjadi balance. Jadi itu asertif itu dalam rangka membangun pemahaman, pemenuhan kebutuhan, pemenuhan hak, gitu ya, yang setara, tidak menyakiti satu sama lain. Kalaupun tidak setara, salah satunya ikhlas, gitu, salah satunya sudah mau, gitu kan. Seperti itu. Jadi I message itu seperti itu. Oke. Saya catat komunikasi yang bersifat asertif. Kemudian yang berikutnya menarasikan, menyampaikan penyebab emosi itu karena apa? Betul ya? Setelah itu, nah ini yang berikutnya malah justru yang harus diketahui jauh-jauh sebelumnya, ketahui mana yang boleh, mana yang tidak, gitu. Kalau ini tidak jadi bekal juga jadi agak repot juga ya Bu Yuki ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi ketika kita menerima, nah ini hubungannya dengan tema kita hari ini nih, sama-sama menjadi pendengar juga, tapi pendengar bagi orang lain. Berarti sama mungkin urutannya ya, kita tanya dulu masalahnya apa, betul? Apakah seperti itu urutannya, gimana Bu Yuki? Kalau pakai urutan itu kayaknya malah jadi kaku ya. Oke. Jadi sebetulnya ketika ada orang yang menceritakan permasalahan mereka ke kita, tampung aja dulu, dengarkan dulu, jangan judging. Itu yang penting, jangan dulu judging. Yang perlu kita lakukan adalah mengetahui kondisi dia sebetulnya seperti apa, gitu ya. Ketika ada yang lagi curhat sama kita, apapun kasusnya, tempatkan diri kita sebagai orang yang netral. Walaupun biasanya cerita, kan lu teman gue ya, lu kan sobat gue ya, gitu, makanya gue cerita sama lu, jangan bilang siapa-siapa. Tetapi walaupun kita punya stempel aku sahabatnya dia, bukan berarti kita lantas dengan mudah judging, gitu. Oh lu mah gini kan, gue kenal lu, gitu. Jangan begitu.
dengarkan aja dulu gitu. Karena tadi ketika orang bercerita dengan ada warna-warna emosi di situ, objektif nggak kira-kira? Enggak ya. Enggak, karena bapernya ada gitu. Ketika bawa perasaan itu menjadi subjektif. Sehingga kita dengerin aja dulu. Nah, nanti setelah dia cerita, terus kita bisa tanya, yang kamu tahu tentang dia, kenapa dia ngomong kayak gitu ke kamu, kenapa? Misalnya kayak gitu ya. Jadi tetap ada konfirmasi. Tetap kita posisinya bukan jadi kipas-kipas ya. Jangan ya. Oke. Jadi ketika kita berada dalam posisi mendengarkan cerita teman, itu dudukan diri kita sebagai orang yang akan membantu dia memahami permasalahannya lebih clear. Ya, lebih clear. Kadang-kadang kita karena kecenderungan kita ingin nolong, terus kita malah jadi lupa untuk kita pun lebih objektif melihat situasinya. Kalau teman gua langsung gitu kan ya. Nah, jangan kayak gitu. Kemudian malah jadi berkerumpul gitu ya. Berapa orang, oh iya jadi banyak gitu yang asalnya yang punya masalahnya satu, jadi mengiyakannya banyak, akhirnya jadi grouping deh gitu ya, satu lawan berapa orang gitu ya. Padahal asalnya akan satu lawan satu lah katakan gitu ya. Tapi kemudian ketika benar, nah si yang lagi emosi ini merasa bahwa apa yang dia ceritakan menjadi benar ketika kita salah memberikan respon. Ya, betul. Begitu. Jadi walaupun itu sangat wajar ketika orang lagi baper, lagi emosi, dia menjadi katakanlah ya tidak objektif, itu wajar, tapi kita yang harus lebih objektif. Gitu. Kalau kita ikut-ikutan mendukung dengan oh iya gitu, dia nanti merasa benar gitu, dia merasa benar, bukan, walaupun ini bisa jadi memang dia benar ya, tetapi minimal kita jangan memperbesar gitu, ya sedia aja, nggak usah kita menjadi masuk ke lingkungan emosi dia ya. Iya. Oke. Begitu. Karena biasanya itu yang terjadi, Yuki. Iya, justru. Makanya tadi aku sengaja kalimatnya adalah, kan lu teman gua gitu kan. Pasti dengan kalimat seperti itu terus kita tuh langsung tumbuh rasa tanggung jawab gitu ya. Langsung merasa ada wah gitu loh. Wah, teman gua nih disakitin gitu kan. Nah, gitu itu yang terjadi kan. Iya. Siapa bilang sama aku, nanti aku akhirnya kayak gitu. Iya, kayak gitu aja. Saking sayangnya kita tuh, saking sayangnya. Sayang itu emosi, sayang itu perasaan. Tapi tetap aja jadi nggak objektif gitu kan. Oke. Siap. Apalagi kalau anak kita atau teman kita laki-laki ya, jangan. Tapi dah laki-laki mah nggak akan cerita. Sing suwer moal. Begitu. Iya. Enggak ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan gimana caranya berkomunikasi dengan suami, dengan pasangan gitu ya. Iya, beda caranya gitu. Yang baik menurut kita mah banyak ngomong, yang kata laki-laki mah ya nggak usah banyak ngomong. Makin sedikit kalimatnya makin baik. Nanti kita bisa konfirmasi, mana Pak Iwan masih ada sini nggak ya? Langsung live. Enggak. Masya Allah. Iya, itu ya mungkin kita harus bukan menyamakan persepsi pasangan kita, bukan ya, karena kalau persepsi cara pandang pasti berbeda ya Bu Yuki, tapi justru harus memahami mungkin ya. Iya, itu ya. Di dua-duanya betul. Saya menyamakan persepsi juga. Tergantung kasusnya kan, tergantung kasusnya. Tidak semua permasalahan kita itu melibatkan emosi. Bahkan pada akhirnya kan objektivitas itu akan membuat kita bisa melihat permasalahan lebih clear. Dari sudut pandang suami apa, dari sudut pandang kita apa. Bahkan dengan anak-anak kita sekalipun gitu kan. Iya. Betul. Jadi kita harus tahu sisi yang kita nggak bisa lihat itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Melihat sudut pandang yang lain, kemudian ketika persepsinya sama, itu akan memudahkan kita melakukan jalan keluar yang sama bersama-sama. Gitu. Catat notulen, kita jadikan
status ya buat hari besok. Busy life. Menyamakan Iya, gitu. persepsi dalam rangka untuk mencari jalan keluar yang sama. Oke, Iya. catat. Baik. Bu Yuki, Mhm. pertanyaan berikut dari teman dari sahabat Busy Life dari Ibu Ya. Nung Haura. Mhm. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang curhat? Sama sih sebetulnya ya, tadi sudah dijawab. Cuman di sini nih, di satu sisi kita ingin jadi pendengar yang baik, tapi di satu Mhm. sisi takut gibah. Nah, bagaimana tah? Iya, memang conflicted ya kalau kayak gitu. Jadi begini, sebetulnya kan yang Oke, sebentar. Apakah Bu Yuki sinyalnya? Mudah-mudahan sinyalnya segera diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak bisa menjawab ya pertanyaan Aduh, tersebut. Coba iya tiba-tiba kita ngilang ya Bun. Aduh, ya, nggak apa-apa kayaknya banyak kita gangguan. Nah, yuk, yuk, yuk. sip, alhamdulillah. alhamdulillah. Sudah mulai keringat dingin, sudah mulai keluar ini di Bu Yuki. Oke, silakan. Ternyata harus ini apa batas gigabyte-nya habis, jadi harus diklik dulu. Ya, apa tadi? Oh, takut gibah ya? Ya, betul, Halo? supaya tidak gibah. Betul. Oke. Ya, supaya tidak gibah. Artinya kan kita lagi dengerin orang ngegibah. Begitu ya? Kita lagi dengerin orang ngegibah. Nah, kita posisikan bukan pada gibahnya, tapi pada dianya yang lagi bareng sama kita. Ya enggak? Kan yang dia akan ceritakan, kan akan berbeda begini loh, maksud saya. Ketika dia cerita orang lainnya, itu bagian gibahnya. Oke. Tapi yang kita urusi adalah dianya, kamunya sendiri gimana gitu kan? Ya enggak? Oke. Kalau kita ngurusin orang ketiganya, itu kita nggak gibah. Oh, jadi Benar nggak sih? konten pembicaraannya ya? Iya, dijaga. Oke. Dijaga. Jadi kalau kita lagi ngomongin, ya kan saya kebayang dong kalau misalnya itu termasuk gibah, aduh dosa saya nambru pisan ya gitu ya dari berapa klien ngomongin suaminya, ngomongin gurunya, dosennya gitu kan. Betul. Tapi saya tidak melihat mereka yang diceritain sama klien saya. Yang saya pandang adalah menurutmu kenapa mereka begitu? Karena urusan saya mah sama kamu gitu. Urusan yang kita dengarkan adalah dengan orang yang cerita ke kita. Betul nggak? Betul. Dan kalau kita pengen jadi sahabat yang baik, maka kita harus mengarahkan tadi. Kita harus menjaga objektivitas kita. Gitu. Bahwa nanti, atau Bu Yuki gitu mah cari masalah. Soalnya kalau aku katain kamu yang salah, pasti dia marah sama saya. Ya, Anda harus stick pada apa yang ingin Anda lakukan. Iya. Pada goals-nya. Kalau kita pengen goals-nya adalah sahabat saya jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, ya memang itulah ujiannya gitu. Itulah ujian berteman gitu, bahwa teman yang baik tuh nggak selalu mengiyakan, sama seperti orang tua yang baik tidak selalu mengiyakan maunya anak, betul nggak? Setuju. Oke. Nah gitu, jadi aturan mainnya akan sama. Yang baik itu tidak selalu yang memberikan kenikmatan, kesenangan, enggak gitu. Enggak ya. Oke. Jadi kita harus betul-betul ajak ya dengan tujuan kita sebagai pendengar yang baik. Baiknya harus benar nih, baik gitu ya. Tidak hanya sekedar pendengar saja, tapi juga harus paham posisi kita sebagai apa dan berperan sebagai teman yang baik. Dengan cara tadi salah satunya adalah urusan saya sama kamu. Saya nggak urusan sama suami kamu, sama teman kamu yang lain enggak gitu. Oke. Penting ya itu ya teman sahabat Busy Life. Karena memang terkadang, nah untuk anak juga kan kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak memposisikan seperti itu, tiba-tiba kita sudah WA gurunya lah, wali kelasnya lah gitu kan. Karena ternyata kita belum mampu untuk bisa menyatakan urusan bunda tuh perhatiannya sama kamu gitu. Itu juga jadi PR besar nih buat kita semua. Oke.
Baik, Bu Yuki. Next Hmm. pertanyaannya, bagaimana cara membiasakan diri untuk menarasikan setiap hal atau masalah pada orang tua? Ibu Rosdiana. Sebentar. Kita sebagai orang tua atau kita mau menarasikan pada orang tua kita? Kita sebagai orang tua ya kayaknya. Oke, Bu Rosdiana silahkan Coba kalau ingin memperjelas silahkan di open mic. klarifikasi. Open mic saja silahkan. Yang dimaksud kita menarasikan pada orang tua. Jadi peran kita sebagai anak ya, Bu Ros ya. Oke. Siap. Silakan Bu Yuki. Ya, ini memang perlu hati-hati ya. Tetapi saya menggambarkannya begini. Kita ini tadi kita ngobrolin tentang anak. Sekarang kita akan bicara tentang orang tua. Pasti sahabat-sahabat di sini udah tahu ya tentang generasi X, Y, Z, Alpha, ya kan? Ya, kita nggak ada di situ kan? Kita generasinya nggak ada di huruf itu ya, kalau nggak salah. Kita baby boomers. Udah lewat banget ya. Nah, jadi ketika kita mau berbicara dengan siapapun, adalah penting untuk tahu di generasi mana dia ada, gitu ya. Kalau dengan orang tua, berarti di generasi mana orang tua kita. Kalau sebagai ilustrasi ya, bahwa kita tuh kita tuh akan lebih mudah memahami sesuatu ketika konkret, ya enggak? Oke. Ada bendanya, ada visualisasinya, gitu kan enak ya menilainya. Betul. Karena kelihatan, sama-sama melihat. Tapi ketika salah satu pihak tidak bisa melihat hal yang sama, maka narasi yang kita lakukan apa? Menggambarkan apa yang tidak dilihat oleh beliau berdua. Gitu. Jangankan yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja kadang-kadang bikin salah paham. Saya kasih contoh. Saya dan orang tua saya nih. Tentang HP, tentang aplikasi. Bahwa suatu ketika saya diminta sama ayah saya. Ayah saya belum tahu kalau ada Gojek, memang baru-baru ya waktu itu. Beliau akan pergi menemui saudara saya. Kemudian saya bilang, ya sudah Pak, Uki pesenin Gojek aja. Terus apaan itu Gojek? Gojek itu aplikasi nanti papa dijemput sama driver dan diantar ke tempat. Nah, waktu itu akan ke tempat yang berbeda lah ya, yang gampang dicarinya di map. Ya. Di map aplikasinya. Udah berhasil. Nah, suatu ketika ayah saya akan pergi lagi ke tempat yang berbeda. Si aplikasinya tidak bisa menemukan petanya di mana, dan saya juga nanya sama ayah saya, alamatnya di mana, alamat tetehnya. Di sini. Kemudian saya buka Maps. Ya kebanyakan saya pegang HP ya, yang kelihatan sama saya, nggak mungkin saya pegang diliatin ke ayah saya, kan susah ya. Jadi saya pegang seperti ini. Lalu saya tanya, di mana rumahnya Pak? Saya lihat dari map, ini dekat rumah makan Padang nggak? Saya bilang gitu, di belokan yang mana? Nah kemudian ayah saya kelahiran tahun 42 ya. Kemudian ayah saya bilang, enggak kok, dari perempatan itu ya ada perempatan, nah di sebelahnya ada warung kecil, ada kayak gitu. Yang digambarkan sama ayah saya adalah apa yang benar-benar ada di lingkungan itu. Saya bicara dari gadget. Kumaha gitu ya, rumah makan Padang mana data ayah, dan itu memang jadi rame. Akhirnya saya tunjukin. Nah, ini menarasikan seperti itu. Saya tunjukin, Pak, aplikasi itu kayak gini nih. Di sini ada kayak gini. Nah, saya perlu kasih titik supaya dapat lokasinya. Barulah setelah itu ayah saya paham, oh seperti itu. Kalau nggak ditunjukin, pirameun. Jadi ketika kita akan menarasikan, kita lihat dulu masalah apa yang akan kita narasikan. Lalu kita coba lihat, apakah yang tidak dilihat oleh ayah dan bunda kita gambarkan. Permasalahan apa yang kita hadapi dan apa yang dilihat oleh orang tua kita tentang cara kita menghadapi masalah tersebut. Pasti ada yang berbeda gitu. Hal yang sama ya pernah terjadi dengan saya, misalnya ketika saya juga punya rasa kecewa, rasa kesal gitu dengan salah satu orang tua saya.
lama kemudian saya memilih untuk, nah ini ya, memilih untuk menyelesaikannya. Saya bilang ke orang tua saya bahwa selama ini saya nggak suka dengan kondisi seperti ini, perkataan seperti ini, gitu. Dan akhirnya, oke, beliau paham, selesai, enak. Jadi seperti itu. Tapi kenali orang tua kita seperti apa gitu, dan sampaikan di saat yang tenang gitu ya. Jangan sampai lagi emosi digunakanlah itu untuk menyampaikan, ya udah kemarin juga, apalagi kayak gitu ya. Nah, ini hal yang harus dibiasakan untuk kita tidak mengungkit-ngungkit yang lalu. Kemarin kamu gini, kemarin, ya kalau kemarin kenapa nggak diselesaikan kemarin, Bu, gitu. Supaya jadi pembelajaran. Kalau kemarin sudah kita bahas, sekarang kejadian lagi, berarti pembahasan kita belum efektif. Gitu kan? Kalau kesalahan diulangi, berarti yang ngasih taunya belum tepat. Apakah caranya, apakah anaknya, yaitu evaluasinya nanti gitu ya. Seperti itu. Jadi Ibu Rosdiana mudah-mudahan bisa tertangkap. Ini pasti tergantung dari permasalahannya pertama ya, kompleksitas masalahnya. Kemudian bagaimana juga gaya ayah dan bunda kita gitu. Dan apakah masalahnya juga sudah lama atau masih baru gitu ya. Itu juga akan menjadi variabel bagaimana kita bisa menyampaikan, menarasikan pada keduanya. Begitu. Bagaimana supaya menghindari konflik, meminimalisir pertentangan? Tentu saja menyampaikannya dengan baik, kemudian lihat kebutuhan mereka apa terkait masalah ini. Kepentingan mereka apa ya kira-kira. Biasanya kalau orang tua itu lebih banyak karena khawatir ke anaknya. Gitu. Ya, tapi cobalah di inilah. Oke, baik. Jadi memang kasuistik ya, Bu Yuki, Ya, kalau kita berbicara terkait nggak cuma orang tua ya, pokoknya membangun komunikasi dengan siapapun itu memang kasuistik. Banyak hal yang harus coba kita cari tahu terlebih dahulu ya, Bu Yuki. Ya. Tidak hanya sekedar permasalahan, tapi juga tadi karakter orang yang kita ajak bicara juga ya. Kemudian juga situasi diri kita juga pada saat itu kita lagi netral atau memang lagi banyak masalah gitu ya. Betul sekali. Itu penting kan? Iya, karena dan kalau juga kebiasaan-kebiasaannya gitu, bisa jadi kebiasaan kita kan beda sama kebiasaan orang. Jadi kadang-kadang kita menilai kebiasaan orang dengan kebiasaan kita. Nah, sehingga hal yang menurut orang lain mah di daerah saya mah kayak gini tuh biasa. Kenapa di sini mah jadi masalah? Nah itu kan, nah ini menyamakan persepsi gitu. Kalau buat saya sih akhirnya begini, kalau kita menemukan perbedaan, kalau memang tidak disengaja mah nggak perlu marah. Kalau dia nggak tahu apalagi gitu. Nah, kan yang tidak tahu mah nggak perlu dihukumi. Betul. Justru yang berat itu yang sudah tahu tidak melaksanakan. Kalau belum tahu ya kasih tahu kan gitu, beres. Kalau ternyata udah dikasih tahu mengulang, berarti ngasih tahu nggak benar gitu. Nggak benarnya kenapa? Mungkin nggak cocok bahasanya, gayanya, nggak nyampe akhirnya gitu loh. Seperti itu kalau dari sisi pendidikannya. Betul. Jadi memang akhirnya kemarin aja baru saya ngobrol asik dengan dua anak saya gitu terkait bagaimana kita menyikapi tentang kesalahan orang lain kan gitu ya. Ya kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu kan gitu ya. Iya. Itu anakku yang ngomong gitu ya dan aku tuh lagi curhat gitu tuh ya. Jadi kalaupun dia salah, ketika kita tahu permasalahannya latar belakangnya ya minimal kita marahnya nggak terlalu membludak lah gitu. Tanpa dengan tetap menyatakan dia salah gitu loh. Betul nggak Bu Yuki? Ya dia salah, tapi ketika kita tahu latar belakangnya juga maka itu minimal kita sebagai ininya akan lebih paham, lebih bijak untuk bisa menyikapi itu gitu ya Bu Yuki ya. Makanya itulah gimana Bu Yuki? Itulah pentingnya mengambil jeda. Untuk mikir dulu. Untuk mikir dulu. Jangan sampai nanti ketika langsung bertindak secara spontan. Biasanya kalau kayak gitu kan kemudian menjadi impulsif.
betul. gitu. Kalau impulsif Betul. tanpa pertimbangan, nggak ada mikir antisipasi gitu. Antisipasi itu harus Iya. dilakukan dengan tenang. Nah, Kalau tenang ya itu berarti harus dia. jeda gitu, harus jeda dulu. Nah, itu mempersilahkan jeda bagi kita ketika kita lagi emosi juga itu butuh energi ya Bu Yuki lah. Haula wala quwata illa billah. Aduh. Jangan marah bari ngambek. Harus Diam, sabar. diam. Kata Bunda diam nggak kata Bunda. Disuruh jeda diam orang nanti hayo we nyerasa. Oke. Satu pertanyaan terakhir Bu Yuki, Iya. bagaimana membersamai anak balita dalam ibadah dan amal soleh? Anaknya luar biasa, out of the box, senangnya melanggar arahan. Mau marah tapi keburu meleleh dengan permintaan maafnya berulang terus. Oke, terakhir nih. Ibu Rini MSHP. Oke. Jadi penasaran MSHP itu apa? Enggak. Ya. Gimana membersamai anak balita ya? Betul? Ya, betul. Balita kayaknya ini mendekati 5 tahunan ya? Iya, Bu Yuki maaf kita punya waktu 4 menit ke depan ya. 4 menit Silakan. lagi, ya. Oke. Nah, karena memang ada di masa perkembangan itu yang anak memang sedang menunjukkan masa otonominya, masa individualistisnya gitu ya, bahwa ini aku udah bisa gitu kan, lagi explore, sehingga kalau tadi sudah dikatakan minta maaf ya, dia minta maaf artinya setidaknya dia tahu sebetulnya bahwa yang dia lakukan salah. Tetapi namanya anak, kontrol belum kebentuk, ya kan? Masih explore, rasa penasaran masih lebih gede daripada rasa takut. Beda sama kita. Kita mah mikir beribu kali gitu kan. Kalau sudah besar memang begitu, kontrol jadi banyak. Kalau anak-anak kontrol memang belum ada, memang karena masanya harus diajarin dan dia masih explore gitu. Sehingga pasti yang namanya godaan, Bu, ya godaan membuat siapa aja juga menantang, ya enggak sih gitu ya. Dan memang itulah hidup di dunia itu, memang kita harus menghadapi godaan yang banyak, itu udah diuji. Nah, anak-anak mah digodanya itu karena memang dia lagi explore. Jadi kita perlu membedakan dia ini untuk explore memenuhi rasa penasarannya atau dia memang penentang. Tapi di usia ini jarang anak-anak penentang, ya enggak? Makanya dia langsung minta maaf. Kalau penentang minta maaf enggak? Enggak mungkin. Nah, gitu ya. Jadi dia tahu dia salah, menyalahi komitmen yang sudah dibentuk dengan ibu sebelumnya. Tetapi gimana ya, Bunda? Aku penasaran, bisa ngomong begitu kali ya. Aku tuh pengen nyobain ini, pengen nyobain itu, gitu. Jadi dengarkan dulu. Ini lagi masanya, gitu ya. Lagi masanya. Saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Seringkali klien-klien saya yang usia dewasa itu artinya mahasiswa ke atas ya, bahkan SMA juga sih sudah saya hitung dewasa. Itu adalah mereka yang kurang terbiasa bicara, nggak dibiasakan punya kesempatan bicara, didengar gitu ya. Itu yang biasanya bermasalah. Kemudian banyak dilarang. Keputusannya ditentukan sama ibu dan ayahnya. Oke, catat. Ya, yang paling akhir ini, yang paling akhir. Memang selain ada kesulitan belajar, juga tidak dibiasakan untuk ngobrolin, membahas permasalahan, plus membahas bagaimana ya kita menyelesaikannya. Sehingga sekarang datang ke saya udah di semester akhir skripsi, nggak berani untuk sidang, bayangin. Gitu ya. Sedih, saya sedih banget gitu ya. Karena banyak hal yang perlu diselesaikan. Nah, sementara waktu pendek. Waktu pendek, cuman sampai pertengahan Agustus ini. Gimana kita harus mengejar gitu kan? Sementara hal-hal yang mestinya dilatih, keberanian yang harusnya dilatih dari awal, keberanian untuk eksplor, keberanian untuk ngomong apa yang dia pikirkan gitu ya, itu tidak kita berikan.
gitu. Dan kemudian memang diakui bahwa iya Bu Yuki, saya juga ada nggak berani ngomong, saya juga ya biarin aja lah, ngalah aja, nah kayak gitu. Sehingga ketika kondisinya sudah seperti ini, yang namanya skripsi, kumaha kalau mengalah, nggak mungkin kan gitu ya. Karena kita justru skripsi itu kepentingannya kan sebagai ilmuwan ya kan, sebagai ilmuwan mempertanggungjawabkan pemikirannya gitu. Itu kepentingannya udah meningkat lagi gitu. Kalau waktu kecil keberanian untuk minta sesuatu, udah agak gede keberanian untuk memberikan alasan kenapa aku pengennya yang warna ini bukan yang warna ini, kenapa aku pengennya beli tas yang kayak gini bukan yang kayak gitu, kenapa aku pengen masuk ekskul ini bukan ekskul yang ibu mau. Itu nanti ketika skripsi, kamu kenapa ngambil judul ini bukan yang ini, bisa ngomong. Jadi jadikanlah rumah kita tuh laboratorium ya. Laboratorium, tempat melatih anak kita untuk berani berbicara, berani menyampaikan pendapat. Kalimatnya seperti apa? Itu penting untuk misalnya nelpon gurunya di depan dia misalnya untuk minta izin, atau misalnya kita menelpon siapa di depan dia untuk dia tahu bahwa oh itu ya caranya ngomong di telepon. Oh itu ya caranya SMS. SMS tua banget ya gue ya. Aku caranya mau temen SMP lagi, jadi kawan juga lah. Ya nggak apa-apa lah. Ya, cara kita nge-WA kalimatnya seperti apa gitu kan. Coba kita perhatikan cara anak-anak sekarang berkomunikasi. Saya sempat kaget tiba-tiba nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba P di WA saya. Ini apaan? Saya nggak ngerti. Saya tanya ke yang muda-muda, ini apaan sih P? Oh itu ping. Ya Allah, aku pikir apa gitu loh. Jadi, nah itu tadi ya, termasuk hal yang perlu dipahami bahwa oh kondisinya sudah berbeda. Ada yang harus kitanya yang ngikutin, ada yang dia yang harus menyesuaikan dengan kebiasaan lama. Harus seperti itu. Kenapa? Supaya dia juga terbiasa menyesuaikan diri. Jangan kita melulu yang turun, karena nanti suatu saat ada saat-saatnya mereka yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, tergantung mana yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi maksud saya adalah kita perlu melatihkan cara kita menarasikan, cara kita menyampaikan keberatan-keberatan di hadapan anak nggak apa-apa. Tapi ini yang sudah sudah disaring ya, sudah melalui jeda dulu. Itu jedanya kayak apa, di dalam kamar kita mukul-mukulin bantal, gigit-gigit apa, itu mah nggak usah dibilangin, tapi yang cukup dibilangin adalah waktu ibu di kamar, ibu menenangkan diri, supaya nanti supaya begini, pas keluar ibu ngomongnya lebih lancar, nggak pakai marah-marah, nah kayak gitu. Narasikan ya? Ya. Kayak gitu. Jadi dia tahu apa yang terjadi di balik tabir tuh kita gambarkan. Apa yang tidak konkret kita gambarkan sehingga bisa kebayang sama dia. Perlu ya ibu-ibu jangan dipikir sudah deh anak saya udah bisa ngobrol lah sama temennya. Beda ngobrol mah sama hal yang ya kan komunikasi banyak bentuknya gitu sehingga tetap perlu dapat pengalamannya. Itu. Oke, baik. Masya Allah. Itu poin yang tadi ya. Kurang dibiasakan berbicara, didengar, banyak dilarang. Keputusan diambil sama orang tua. Keputusan diambil sama orang tua dan tidak dibiasakan untuk mengobrol, membahas permasalahan plus mencari solusinya. Ya. Belum saya contreng semua kayaknya, entah sahabat Tislab yang lain nih bagaimana nih ya. PR besar, anak-anak saya sudah gede, akhirnya memang mau tidak mau ini jadi PR yang harus dikerjakan ya Bu Yuki. Dan ini kita bicara untuk yang pada umumnya loh ya. Ya. Pada umumnya, karena nanti akan ada individu-individu yang sulit memahami bahasa ekspresi gitu ya. Individu-individu yang punya hambatan-hambatan semacam itu, sehingga ini juga perlu gaya komunikasi yang berbeda. Nah, oke Bu Yuki, tema berikutnya bagaimana langsung ditodong. Enggak, catat teh Fani, langsung nanti di Japri ya. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga kalau kita berbicara tentang kehidupan, penyikapan kita terhadap dunia ini penting ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuki semuanya itu berbicara tentang respon kita menghadapi segala macam ujian kehidupan.
Dan pada saat ini kita berbicara tentang bagaimana mekanisme secara sederhana ketika kita menghadapi ujian-ujian yang bagi kita berat gitu. Bahkan terkadang yang ringan pun kita gagal ngadepinnya. Responnya salah gitu ya. Lalu tabungan kita di akhirat apa dong? Bahwa ketika setiap menghadapi setiap kehidupan, baik itu yang berat ataupun yang ringan sekalipun, ternyata kita salah. Apa yang harus kita perbaiki itu menjadi sebuah PR besar buat kita semua. Bu Yuki, hatur nuhun, jazakumullah khair. Ya, hapunten ya. Kalau ada yang salah itu dari saya loh ya. Salahnya ya. karena keterbatasan juga. Punten. Nuhun, bisan, insya Allah apa yang disampaikan Bu Yuki nanti mudah-mudahan kita masuk ke ranah tidak cuma sebagai penyimak kehidupan, tapi juga mampu menggali maknanya ke depannya dan menggali hikmah yang insya Allah itu menjadi kembali bekal kita untuk mengisi sisa kehidupan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair Bu Yuki, dan saya kembalikan kepada Teh Fani sebagai MC. Mangga, silahkan. Aduh, kenapa ya diskusi kita tuh selalu seru banget gitu sampai udah jam 9 lebih aja padahal masih banyak yang pengen dibahas gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi sih beberapa pertanyaan juga mewakili pertanyaan saya pribadi ya, alhamdulillah jadi terjawab juga gitu kan. Aduh, nuhun pisan Bu Yuki, ini benar-benar Sami-sami. sebenarnya sih hal sepele ya kalau dilihat gitu, tapi ternyata tuh ini tuh ada ilmunya gitu, nggak sembarangan gitu. Aduh, masya Allah, nuhun pisan, ini benar-benar ilmu buat saya pribadi juga ya, tambahan ilmunya banyak banget. Jazakallah khair Bu Yuki, jazakallah khair juga Bunda Maya. Maaf ya, ini ternyata harus berakhir dulu nih perjumpaan kita malam ini ya. Insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan. Insya Allah kajian kita dirutinkan di hari Rabu malam ya. Diingatkan kembali yang tadi belum mengisi presensi kehadiran, mangga tadi saya sudah share lagi linknya, mangga diisi. Mungkin sebelum saya tutup nanti akan ada sesi foto ya seperti biasa. Jadi mohon diaktifkan kameranya. Tapi sebelumnya saya akan tutup dulu aja ya Bun ya, biar nanti setelah foto bisa langsung pamit langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai rangkaian acara diskusi kita malam ini. Langsung saja kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair buat semua yang sudah menyempatkan hadir. Insya Allah kita bertemu lagi pekan